Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilhumul jannah urithtum bima kuntum ta'malun. Walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Al-Quran At-Tauhid rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puja, puji, syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah fa insyaallah memberikan kita sekalian kesehatan dan waktu hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Dan yang tak kalah penting adalah fa insyaallah kesadaran, keinsyafan, semangat ibu bapak semuanya untuk hadir di majelis ini. Bahkan yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh Nabi Allah, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Fa insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan fa insyaallah kita sekalian, anak cucu kita yang mau mengikuti ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingin menyampaikan tentang bab yang dulu pernah saya sampaikan, tapi mungkin perlu pendalaman lagi, yaitu tentang bab tentang masalah qalb, kemudian fuad. Nah, kami ingin menyampaikan yang pernah saya sampaikan di majelis sholat, di mimbar sholat Jumat, yaitu tentang berkenaan dengan otak manusia, kemudian apa perbedaan antara orang berakal, berpikir, dan berzikir, ya. Jadi ada hubungannya kemarin adzikr, kemudian sekarang tentang otak manusia. Terus kemudian orang itu berpikir bagaimana, orang itu berakal bagaimana, dan orang yang berpikir itu bagaimana sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan dalam istilah. Ya, secara anatomi memang manusia dibekali yaitu otak, ya. Jadi kami bicara masalah otak dulu. Secara anatomi manusia itu beri otak, tetapi otak ini untuk apa? Manusia. Tentunya Allah memberikan manusia itu otak itu untuk berpikir, untuk berakal, dan untuk berpikir. Jadi tentunya ini bedanya, ya. Jadi otak manusia itu adalah mesinnya, Pak. Ya. Secara anatomi, tapi secara
psikolognya itu gunanya otak manusia itu untuk berpikir, untuk berakal, dan untuk berpikir. Jadi di dalam otak manusia itu ada jaringan-jaringan saraf, ada jaringan sel-sel yang mungkin jumlahnya sampai miliaran atau triliunan sel. Dalam bahasa Arab itu otak itu bukan jadi perbedaan antara apakah kamu punya otak, apakah kamu punya akal, apakah kamu berpikir. Jadi beda. Dalam bahasa Arab otak itu ad-dimagh, ya bukan aklun, tetapi akal masih dia anggap otak. Jadi bahasa Arabnya otak itu adalah dimagh dan juga al-mukh. Ya, kalau dimagh itu adalah otak besar, kalau al-mukh itu otak kecil. Nah, kemudian qalbun. Al-qalb yang pernah saya sampaikan itu dari bahasa Arabnya itu qalaba yuqallibu, yaitu qalbu di sini tuh kadang berbalik. Ya. Qalb manusia itu kadang imannya tinggi, kadang rendah. Bisa dalam waktu sedetik itu berubah keputusannya. Karena memang Allah qalb ini luar biasa, bisa berubah keputusannya dalam qalb kita itu dalam sedetik. Jadi kalau saya menyebutnya secara psikologi itu qalbun itu adalah fungsinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jangan disamakan. Kalau diartikan hati itu salah. Kalau hati itu di sini, di liver. Itu bahasa Arabnya yaitu kabidun. Ya. Jadi jangan artinya qalb itu hati atau liver. Kalau bahasa Arabnya itu kabidun. Itu liver. Jadi kalau artinya qalb ya diartikan qalbu aja, bukan hati. Tapi bahasa Indonesia mengartikannya adalah hati, ya. Jadi qalb. Karena memang bahasa Arab itu misalkan mengartikan sholat, ya diartikan sholat, jangan diartikan sembahyang. Karena sembahyang itu adalah menyembah yang widi, ya. Ya diartikan sholat, ya sholat. Tidak bisa diartikan misalkan Allah, ya Allah tidak bisa diartikan penjabarannya itu. Ya, itu kita yang memahami. Lah, kemudian akal ini mendefinisikan untuk memberikan etimologi bahasa, arti-artinya. Akal itu dari kata-kata akal layak itu, akal ya. Itu akal manusia itu adalah dari kata simpul-simpul yang mengikat. Jadi akal manusia, Allah menyebut dengan akal, akolayakilu atau ektakolayakilu, itu adalah sesuatu yang mengikat, membelenggu untuk bisa mengerti, menyerap atau mensadari. Jadi misalkan gini, seperti saya mau minum ini. Saya ada air minum, bagaimana cara saya merespon air minum ini? Apakah pakai tangan kiri? Apakah pakai tangan kanan? Itu adalah simpul-simpul. Jadi akal itu adalah respon
Simpul-simpul dari misalkan kita setelah menerima informasi, saya melihat, oh ada air minum, itu responnya bagaimana? Paham ya? Jadi akal itu adalah seperti itu, adalah simpul-simpul atau yang membelenggu untuk merealisasikan, untuk memahami atau mengerti, menyerap, menyadari untuk melaksanakan. Paham ya? Jadi ada simpul-simpul saraf di sini untuk bisa merespon secara cepat. Dan menurut informasi, kalau orang sudah meninggal bukan jantungnya, ya, tetapi juga termasuk adalah ini otaknya itu. Jadi kalau otaknya sudah mati, tidak bisa merespon, itu berarti manusia itu meninggal, dianggap, bukan jantungnya. Secara anatomi jantung mati, sudah tidak bergerak, tapi ternyata otak masih bisa, itu berarti dianggap belum meninggal. Itu menurut penelitian. Jadi perbedaan antara otak, kemudian akal ya, kemudian kolbu. Dan perbedaannya dengan hewan ya Bapak Ibu sering disampaikan itu dengan manusia, otak hewan itu untuk insting, untuk bisa hidup dengan indranya ya. Jadi kalau manusia beda. Manusia itu bisa berpikir dan berpikir. Jadi perbedaannya itu. Tapi kalau hewan, dia berusaha secara naluri, secara insting, secara indrawi untuk bisa bertahan hidup. Tetapi manusia beda, lebih dari itu. Manusia bisa membedakannya antara dengan hewan, yaitu dengan otaknya itu bisa berpikir, berakal, dan berpikir. Ya, ini bicara masalah otak dengan hubungannya dengan akal dulu ya, nanti dengan pikir. Kemudian tentang otak itu, manusia itu sudah secara blueprint ya, istilahnya cetak birunya dari sononya itu ya, itu sudah dicetak diri masing-masing kita ya. Jadi di dalam otak itu ada DNA, dan seluruh tubuh kita itu ada DNA, yaitu deoksiribonukleat asid, asam deoksiribonukleat, itu asam nukleat, yang mana bahwa DNA manusia itu berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita mewarisi dari DNA yang pernah disampaikan oleh di grup WA bahwa DNA manusia Indonesia itu kan ada dari negara-negara banyak ya. Ya, itu punya mewarisi sifat masing-masing, menyimpan informasi. Misalkan IQ saya dengan jenengan itu berbeda. Ya, tentang untuk bisa melaksanakan sifat atau pembawaan naluri itu manusia, terus warna kulit, warna bola mata kita, golongan darah ya, dan macam-macam itu semuanya sudah istilahnya Allah memberikan kepada kita DNA-nya itu berbeda-beda. Terus istilahnya memori otaknya seperti HP, laptop itu kan punya memori sendiri-sendiri, klasifikasi sendiri-sendiri. Otak kanannya, otak kiri itu berbeda-beda. Jadi Allah sudah memberikan sifat masing-masing manusia itu yang berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda. Tetapi janganlah kita menghilangkan kebaikan Allah pada. Jadi kita misalkan punya anak, punya kecondongan naluri yang berbeda-beda, misalkan
senang olahraga, misalkan sepak bola, yang satu senang matematika, yang satu senangnya baca buku terus, yang satu nonton, tidak suka baca buku. Nah itu terus kemudian punya prestasi masing-masing. Jadi Allah sudah memberikan istilahnya kemampuan masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Nah itu kita tidak boleh menghilangkan kebaikan Allah, dan yang orang pintar pun juga belum tentu itu mensyukuri yang diberikan Allah, karena setelah diberikan kepintaran ya seperti Bani Israel ya, itu kan dikasih kepintaran kelebihan dari yang lainnya, ternyata tidak bersyukur pada Allah. Nah seperti itu. Jadi DNA masing-masing orang atau suatu kaum itu berbeda-beda. Dan di dalam otak manusia itu punya sekian miliar, belasan miliar menurut penelitian itu. Kalau misalkan kita bekerja, misalkan kita ngaji, misalkan itu dipacu untuk berpikir terus otak kita. Itu kalau tidak untuk istirahat dalam minimal sehari 6-8 jam, otak kita akan turun dan akan menyebabkan kekurangan ya permasalahan masalah kesehatan. Jadi kalau kita itu minimal 6-8 jam itu deep sleep ya Bapak Ibu, jadi tidur tanpa banyak mimpi. Orang mimpi itu malah sebetulnya tidak sehat. Kalau banyak mimpi berarti dia tidak tidur dengan nyenyak. Nah kalau misalkan manusia tidak tidur 6-8 jam itu akan terjadi masalah kesehatan, diantaranya jantung, diabetes. Itu hal seperti sepele-sepele itu, misalkan kurang tidur itu ya. Terus otak manusia kalau misalkan juga tidak pernah dipakai, misalkan baca Quran untuk berpikir, itu akan pikun Pak nanti. Jadi selama kita masih untuk berpikir, berdiskusi, itu akan menyebabkan otak kita akan terus tumbuh ya, untuk tidak tumpul, tidak pikun. Nah orang-orang yang pikun itu kan adalah orang-orang nganggur malahan sebetulnya. Jadi seperti itu. Nah saya menyatakan tadi tentang pikir ya. Orang berpikir itu dari kata-kata fakaro, berpikir ya. Ini bahasa Arab juga. Fakafro. Atau dalam Al-Quran itu afala yatafakkarun, seperti itu. Jadi orang berpikir itu gini ya Pak ya. Misalkan saya berikan pertanyaan, 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 4 12. Coba kalau misalkan kita dikasih yang lebih susah lagi, 23 kali 15, berpikir 18 kali 17. Karena apa? Manusia sudah mempunyai memori dari angka 1 sampai 10 perkalian masih mudah. Tapi kalau sudah belasan, orang berpikir. Jadi orang berpikir itu adalah orang yang untuk memberikan solusi dalam permasalahan dalam kehidupan. Misalkan harus bagaimana memberikan solusi tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Misalkan kita dalam usaha, ini bagaimana untuk menciptakan omset kita lebih baik di dalam sekarang ini keadaan pandemi seperti itu. Contoh, yaitu orang itu berpikir untuk bisa mengambil suatu keputusan solusi yang cepat, tepat, dan mampu memberikan analisa atau memberikan solusi yang lebih objektif, sistematis ya. Jadi orang, tetapi dalam berpikir itu gini Pak, bedakan ya orang berpikir dengan berakal ya. Kalau orang berpikir itu dengan indera,
hanya otak, mata, tangan. Maka akal, orang berakal itu berbedanya adalah dengan hati. Jadi bedanya berakal dan pikir itu di sini, Pak. Saya menyebutnya kolb. Kalau orang berpikir itu hanya dalam indrawi, kecerdasan otak. Tapi orang berakal itu dengan kecerdasan kolbu. Kenyataannya banyak orang berpikir pintar cerdas, tetapi hatinya, kolbunya mati. Tetapi orang berpikir itu dengan berakal, kolbu, dan ayat-ayat Allah yang tersebar dalam semesta raya dan ayat-ayat yang tersurat dalam Alkitab. Bedanya adzikr, orang berpikir ya. Tapi kalau orang berpikir itu hanya meletakkan otaknya dengan kecerdasannya dan indranya. Tapi orang berakal itu dengan hati. Orang berpikir dengan kecerdasan otaknya, kolbu, dan membaca ayat-ayat. Itu adalah orang yang berpikir. Perbedaannya seperti itu. Ya contoh ini Pak ya, tentang orang Allah menyuruh untuk berpikir. Contoh dalam surat Al-Baqarah 219. Ini memang pikir ya. 219. Ini kan ayat ini sudah sering kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al-'afwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini di akhir ayat itu kan ada la'allakum tatafakkarun. Yaitu agar kamu berpikir tentang apa? Khamr dan maisir. Itu tentang khamr dan judi. Ya, katakanlah memang di dalam keduanya itsmun, dosa yang besar, dan ada manafi', manfaat itu plural atau jamaknya. Memang ada manfaatnya. Dengan adanya khamr dan judi itu ada manfaatnya. Nah, pertanyaannya manfaat apa? Bisa disebutkan? Misalkan dalam dunia kesehatan kalau kita mau dioperasi itu dengan dibius seperti itu ya, untuk menahan nasi. Jadi khamr itu bahasa Arabnya sesuatu yang menutup. Itu bisa dilihat di surat An-Nur 31 ya. Coba. Ya betul. Al-khamr sesuatu yang menutup. Bisa dilihat 24 An-Nur 31. Istilah khamr.
sesuatu yang menutup kepala, yaitu apa? Kerudung. Ya, ini coba kita baca, kita loncat sebelum membahas masalah 219. 24 An-Nur. Jadi kita baca 24:31, memang ayatnya banyak, panjang. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna min furujihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurin. Ya, ada kan bi khumurihinna, nah, dengan kerudung. Khumur itu jamak min dari khimar. Ya, khumur jamak min khimar. Khimar itu ada kerudung, jamaknya kerudung. Ya, jadi sudah ketetapan awal di surat 24:31 adalah kewajiban wanita itu untuk diportal, yaitu rambutnya ditutup dengan apa? Kepalanya dengan khumur. Nah, dalam surat 219 itu khamar. Jadi penggunaan khamar itu diperbolehkan kalau sesuatu digunakan, misalkan dalam dunia medis mau dioperasi, ya, itu dengan dihilangkan ingatannya untuk bisa merasakan sadarannya, untuk bisa merasakan sakit. Itu tentunya kan teknologi itu untuk menutup rasa-rasa sakitnya, ya, sel-sel sarafnya itu dengan itu tadi, menghilangkan kesadarannya. Nah, di dalam ayat ini Allah itu mengajak kita untuk berpikir dari surat 219, yaitu apa? Berpikir bagaimana caranya secara otak itu untuk bahwa sesungguhnya bahwa khamr dan maisir ini adalah kenyataannya banyak permasalahan. Contohnya, jenengan bisa lihatlah orang-orang yang suka minum khamr bagaimana. Orang-orang yang suka secara otak saja, secara bukan hati, ya, secara logika aja, itu orang-orangnya itu kan Sewu, ya, saya sampaikan bahwa itu kan hubungannya lebih mendekati kepada maksiat-maksiat. Ya, tentunya orang yang suka main judi, Sewu, sebetulnya sudah bagus, misalkan nonton sepak bola tapi berhubungan dengan judi, misalkan, ya, itu kan hiburan. Tapi ternyata kan berhubungan dengan perjudian, itu kan amal-amal setan. Orang yang suka minum-minuman itu kan jelas, dan itu jelas ayatnya surat Al-Maidah, ya, 5:90-91. Coba kita buka bahwa Allah menegaskan surat 5:90-91 untuk berpikir, ya, tadi coba kita buka. Makanya Allah menyebutkan dalam surat 219 wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima.
bahwa dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Nah, dosanya itu adalah apa? Surat 5:90. Coba kita buka, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fastanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ini berarti mukhatabnya yang diajak bicara siapa? Orang-orang beriman. Sesungguhnya pertama khamr ya tadi yang bisa menghilangkan pikiran, ya, pikiran, kesadaran. Wal maisir, judi. Kemudian wal ansab, berhala-berhala. Wal azlam, yaitu undian-undian. Ya. Jadi sesuatu semuanya yang keempat masalah itu yang disebut Allah itu adalah kotoran, najasun atau rijsun dari perbuatan setan. Perintahnya Allah selanjutnya apa? Setelah diterangkan bahwa khamar maisir yaitu adalah jauhilah, jangan mendekati, jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang menang, al-falah. Hayya 'alal falah, itu dalam adzan kan, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa'lam haq itu adalah menang, kemenangan. Selanjutnya 5:91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul 'adawah wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ya, bahwa sesungguhnya setan ingin menimpakan apa? Ayyuqi'a bainakumul 'adawah, yaitu apa? Permusuhan. Jangan tersani kalau orang yang senang main judi, minum-minuman khamr, hilang akal apa terjadinya? Permusuhan kan? Jika saling membenci, ghadha. Kemudian apa? Yang ketiga, wa yasuddukum 'an dzikrillah. Pasti Pak, kalau orang suka main judi, minum khamar itu apa? Tidak akan bisa berzikir pada Allah, itu ingat Allah itu tidak mungkin Pak. Jadi kan bisa melihat enggak orang-orang yang main judi, main minum-minuman itu ingat ayat Allah enggak? Ini ayatnya 90-91. Apalagi sholat ini. Wa yasuddukum 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun, maka ketika kamu itu intaha, wes barlah. Muntahun itu bisa menghentikan, tidak mungkin Pak. Jadi orang yang masih bunsewu ngaku-ngaku dirinya umat Islam tapi masih main judi, mabuk, mendekati itu, saya yakin tidak akan mungkin sholat. Nah gimana orang main judi, main tokil
wakil itu hubungannya apa? Mesti ya dukun, cari mimpi. Oh, orang yang enak tidur kok cari mimpi. Orang gila ditanyain, Pak. Oh, ada yang lucu-lucu itu, Pak. Ada yang baru menikah ditanyain nomornya berapa. Ini kenyataan, Pak. Saya kan orang pasar, saya tahu. Hal-hal seperti gini kan Allah sudah menyatakan jauh-jauh 1400 tahun yang lalu dan terkoneksi dan musodik dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pasti, Pak, itu, Pak. Apakah Homer dan Maisar itu tidak ada? Ya ada, tentunya sejak para nabi itu. Homer itu sudah ada sejak adanya manusia, itu orang sudah membuat Homer. Jadi Homer itu kan dibuat dari sesuatu yang difermentasi, Pak, ya. Ya, tempe itu kan difermentasi, tape itu kan fermentasi. Jadi sudah sejak zaman dahulu, sejak ada manusia itu sudah teknologi untuk membuat Homer itu sudah ada. Nah, ini contoh-contoh bahwa kalimat al-fikr dalam Al-Quran itu adalah hubungannya dengan logika indrawi, bukan hati, tapi untuk yang sepele-sepele aja bahwa Homer Maisir itu lihat aja itu. Kemudian Allah juga tentang fikir, yaitu untuk Allah untuk menyuruh kita itu berpikir tentang masalah alam semesta raya. Coba kita buka surat Yunus surat 10:24. Ini tentang fikir dulu ya, Pak. 10:24. Ayatnya panjang-panjang, tapi kita memahaminya lebih ringkas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa azzainat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam taghnil ams alam taghna bil ams kadzalika nufasil ayati liqaumi yatafakkarun. Mesti ayat-ayatnya seperti itu, Pak. Berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Ayatnya banyak. Liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Allah konklusinya di akhir ayat. Afala tatafakkarun, afala yaqilun, afala yatafakkarun. Seperti itu. Ini contoh-contoh aja, Pak. Jadi di konklusi di akhir ayat itu, ini adalah ayat-ayat ini adalah untuk orang yang berpikir tentang apa alam semesta raya ini. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air, Pak. Dan memang manusia itu, kita sendiri kan 80%, 70% itu dari air. Ya. Ya seperti dunia ini, itu seperti air yang kami turunkan dari sama, dari angkasa. Kalau tanpa air tidak akan mungkin bisa hidup. Jadi sumber kehidupan adalah air.
Anzala minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi, dan bercampuran dengannya adalah tumbuhan bumi, nabatul ardi, mimma yakulun nas, dari yang dimakan manusia dan binatang ternak. Ayat ini 1400 tahun yang diturunkan pada Nabi yang ummi, yang buta huruf, tidak mungkin tuh bisa menerangkan ayat seperti ini. Ya, tentunya ini adalah ayat-ayat dari Allah. Sudah bicara tentang alam semesta raya. Dan manusia itu diajak untuk berpikir. Dengan adanya air, kemudian akan tumbuh nabatul ardi yang akan dimakan oleh manusia dan ternak. Ya. Hatta idza akhadatil ardu, hingga ketika bumi sampai pada kemewahannya, akhadatil ardu zukhrafaha wa azzayanat, dan terhias, ya. Jadi kalau bumi itu dengan tumbuh-tumbuhan itu kan kelihatan bagus dan menyenangkan di hati manusia melihatnya. Wantuna ahluha, dan orang-orang yang di dalam bumi itu, penduduk bumi itu mengira bahwa mereka itu qadirun. Qadir itu ya ini loh, aku bukan dari Allah. Qadirun 'alaiha. Ya, merasa dirinya itu qadir, padahal itu kan semuanya dari Allah kan. Rezeki dari Allah. Ataha amruna lailan wa naharon, datanglah perintah kami pada malam dan siang. Faja'alnaha hasidan, kemudian Allah itu menjadikannya musnah, hasidan, seolah tidak ada, ka'allam taghna bi ams. Jadi seolah tidak ada itu kemarinnya, itu musnah Pak. Karena kesombongan manusia, gitu, karena aku, semuanya karena aku. Nah, makanya Allah kadzalika nufasil ayat, dengan ini kami menjelaskan ayat-ayat yang ada di alam semesta raya yang tersirat di mata kita, itu terlihat itu untuk orang kaum yang berpikir bahwa sesungguhnya itu kita manusia tidak ada apa-apanya. Ayat ini bahwa menjelaskan bahwa orang itu untuk berpikir itu bahwa semuanya yang sudah sering terlihat ya, dari informasi, ada bencana alam, banjir, kejadian di Malaysia itu ya, kejadian sampai banjir bandang, banjir besar itu ya, itu kan seabad sekali itu terjadi cuaca yang ekstrim. Itu juga baghtatan, secara tiba-tiba Allah mendatangkan ya istilahnya musibah. Allah menyebutnya dengan akhoda. Akhoda itu apa? Menyambut nikmat yang Allah berikan pada manusia. Ini kan seperti ini juga. Akhoda, dengan kalimat akhoda ya, idza akhadatil ardu zukhrufaha fa akhadnahum. Nah itu kan Allah menyebutkan dengan akhoda kalimatnya, jadi mengambil, yaitu mengambil nikmat yang sudah diberikan kepada manusia karena kesombongannya. Ini kan kalimatnya wadonna ahluha, dan mengira bahwa ahluha hanya domir pada dunia, hanya itu kan muannas ya, ahluha, jadi ahli atau penduduknya bumi ini, annahum qadirun 'alaiha, bahwa manusia itu ini loh
saya yang qadir, saya yang mampu semuanya. Nah, ini semuanya adalah ayat-ayat ya Pak, Ibu-ibu semuanya. Jadi dengan adanya musibah-musibah yang Allah ambil nikmatnya dari manusia itu hingga terjadi musibah-musibah, itu harusnya manusia-manusia itu mau untuk berpikir,